Assalamualaikum Bu Hijrah, Waalaikumsalam Bapak. apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Iya, ini tadi malam saya dapat WA dari Ibu, katanya ada yang mau diobrolin. Ini apa Bu? Tentang apa ini? Iya Bapak, saya ini sedang ada yang dipikirkan, terus juga menjadi beban juga bagi saya ya. Karena Hmm, kebetulan hari Senin itu saya akan membersamai teman-teman peserta PPG juga, terus juga akan mengadakan supervisi juga di kelas ya, terkait dengan modul ajar. Kebetulan saya itu belum memahami bagaimana cara membuat modul ajar itu, Pak. Apakah sama dengan RPP ataukah tidak? Seperti itu, Pak. oh iya, baik. Jadi saya bisa menangkap bahwa permasalahan yang Ibu hadapi saat ini adalah Ibu belum memiliki wawasan dan juga belum punya keterampilan membuat modul ajar begitu Bu ya. Betul sekali, Bapak. Sementara Ibu dituntut untuk itu karena ada beberapa pekerjaan ya yang terkait dengan Ibu harus mengimbaskan ke orang lain. Seperti itu, Bu ya? Betul, betul Oh sekali, iya, Bapak. Iya. baik. Ya, Bu. Jadi karena pembicaraan kita nanti tidak terlalu lama, Bu ya. Jadi di dalam jangka waktu yang mungkin kita akan dalam jangka waktu 15 sampai 20 menit nanti supaya terstruktur, kira-kira nanti dalam jangka waktu tersebut kira-kira tujuannya apa, Bu? Apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita ini? Ya, dari hasil ini saya ingin Mhm. mengetahui dulu sistematika modul ajar itu seperti apa gitu, Pak. Mmm, Ya, jadi soalnya seperti beda-beda kan ya, Pak, ya. mhm, Saya belum memahami juga dari para ahli juga belum ada, pemberitahuan juga gitu ya, hanya sekilas-sekilas saja gitu, melalui, YouTube, melalui internet juga gitu. Kalau para ahlinya sih belum, gitu. mhm. Baik, jadi di sini adalah Ibu ingin setelah nanti pembicaraan ini berakhir, Ibu mengetahui, seperti apa, modul ajar tersebut, sistematikanya, kemudian juga, apa namanya tadi, kok secara teoritis begitu ya, dari ahli seperti apa modul ajar tersebut. Ya, Betul. terus untuk ukuran keberhasilannya Ibu nanti dikatakan bisa berhasil dalam, mencapai tujuan tadi kan tujuannya adalah Ibu ingin supaya memiliki wawasan tadi ya, kalau secara umum tadi kan wawasan terkait modul ajar sehingga dapat membuatnya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti apa dari pembicaraan kita nanti, Bu? Apa yang, Iya, menjadi tujuan anunya, ukuran iya. keberhasilan menurut Ibu? Ukuran keberhasilannya, saya menjadi paham sistematika pembuatan modul ajar, terus juga langkah-langkahnya seperti apa, terus juga, secara teori memang pembuatan modul ajar teh seperti ini gitu, Pak. Terus juga saya bisa membuat sistematika modul ajar itu dan bisa mengimbaskan kepada yang lainnya gitu, Pak. Baik, ya, betul ya. Jadi ukurannya tadi saya bisa menangkap, yang saya bisa merangkum tadi bahwa ada wawasan gitu ya, ada pengetahuan Ibu terkait modul ajar itu ada sistematikanya, kemudian langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua itu adalah Ibu bisa mengimbaskan gitu ya, setelah mengetahui hal tersebut kepada pihak lainnya. Mungkin di sini adalah, siapa Bu di sini? Rekan sejawat ya atau siapa Bu? Rekan sejawat Oh, dan rekan para sejawat. peserta PPG, Pak. Oke, baik buat rekan sejawat dan para peserta PPG. Wah, menarik sekali ini, baik. Kita harus mengkaji lebih lanjut ini tentang apa saja hal-hal yang perlu Ibu lakukan ke depannya. Baik, Ibu yang selama ini Ibu sudah punya peluang apa untuk bisa nanti memahami modul ajar, bisa membuat modul ajar nanti? Kira-kira apa hal-hal yang sudah Ibu miliki gitu? Kesempatan apa yang sudah Ibu miliki saat ini? Ya, saya itu baru melihat gitu ya dan membaca
sistematika modul ajar ini melalui internet saja, Pak. Terus Mhm. juga melalui YouTube gitu. Kalau dari ahlinya langsung, secara langsung gitu belum, dari BIMTEK juga belum gitu ya, diklat juga belum. Terus juga, saya, secara ini sih, secara potensi dari diri sudah memiliki gitu kemampuan untuk membuat modul ajar, kalau modul ajar tersebut memang tidak jauh beda dengan RPP gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Ada 2 hal yang saya tangkap di sini, berarti Ibu sudah pernah membaca terkait dengan modul ajar ya, modul ajar terkait konsep-konsepnya, kemudian di sumber-sumber yang ada di internet begitu ya. Kemudian juga ternyata Ibu, sudah punya kemampuan untuk bisa membuat modul ajar, membuat bahan ya yang mungkin sejenis dengan modul ajar, sehingga tadi Ibu optimis untuk bisa membuatnya jika tidak jauh berbeda dengan RPP begitu Bu ya? Yang sebelumnya Ibu pernah buat begitu Bu ya? Seperti itu. Iya betul, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita rentang Bu dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu di mana sekarang dalam pencapaian ingin membuat modul ajar sekarang? Ya, dalam, keinginan gitu ya, Heeh, keinginan saya sudah mencapai 10, Pak. sudah mencapai Tapi 10. iya, tapi, eee, kalau bahannya baru sampai 5 gitu ya, Oh, belum saat iya ini yang Ibu ini di posisi 5 Bu ya? iya, Posisi betul. 5 baik. Ya, baik, jadi, di posisi 5 tersebut. Kemudian kita coba kembali mengulik apa hal-hal yang sudah Ibu miliki selain tadi ada kemampuan sudah pernah membuat bahan sejenis dengan modul ajar. Apalagi kekuatan yang saat ini Ibu miliki untuk Iya bisa membuat modul ajar dan bisa nanti memahami, memahami konsep modul ajar dan kemudian membagikan kepada rekan sejawat atau peserta pelatihan yang Ibu ikuti tadi. Silakan, Bu. iya. Saya itu tadi sempat berpikir ya setelah selesai jimit dengan dosen dan para peserta PPG gitu ya, ini mungkin kayaknya saya mau sharing gitu dengan Mhm. Bapak dosen Pak Haji Prana gitu, dengan beliau terkait modul ajar. Takutnya saya salah langkah gitu ya dalam menerapkan modul ajar itu gitu. Saya Mhm. sudah meminta sih nomor HP-nya, tapi belum saya lakukan gitu. Soalnya takut juga beliau kan sekarang mau malam minggu ya Pak ya, mau Mhm. weekend. Terus juga takutnya beliau banyak tugas atau waktunya gitu kurang tepat gitu, saya juga takut seperti itu. Bagaimana ya, Pak, ya? Saya bingung juga nih. Baik, jadi sebenarnya di sini saya bisa menangkap bahwa kekuatan Ibu saat ini adalah Ibu sebenarnya sudah punya koneksi dengan orang-orang yang sudah paham terkait modul ajar tadi ya, Pak dosen tadi ya, Bu, ya? Iya, betul. Heeh, sehingga, sebenarnya Ibu bisa menghubungi cuma karena terkait ada waktu-waktu yang memang Ibu rasa kurang pas gitu untuk dihubungi sehingga belum bisa menghubungi saat itu. Jadi saya bisa menangkap satu, Ibu sudah punya kekuatan dekat dengan orang yang atau kenal dengan orang yang sudah paham terkait modul ajar. Seperti itu, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Oke, baik. Selain itu, Bu, kira-kira apa sih kekuatan yang selama ini, sudah Ibu rasa ada gitu sehingga yang mendukung pencapaian tujuan tersebut? Mmm, nah kebetulan di sekolah saya juga ada mahasiswa yang lagi PPG ya di, kementerian, terus juga beliau suka bercerita gitu ya, tentang modul ajar ini, cuman saya belum Mhm. sempat ngobrol terlalu jauh tentang modul ajar. Cuman beliau men-share kepada saya, soalnya saya waktu itu bertanya gitu kepada beliau, "Modul ajar itu seperti apa sih Ayogi?" Gitu kan. "Ini Bu, boleh di-share ke Ibu, ternyata bagus banget buatan modul ajar buatan beliau," gitu ya. Tapi Mhm. sampai saat ini karena kendalanya banyak, kegiatan, saya belum sharing kepada beliau.
tapi saya akan mempelajari modul ajar yang Pak Yogi buat gitu ya. Terus sudah mempelajari modul ajar beliau, saya akan menanyakan mungkin kepada Pak Yogi ya, kebetulan dia sekolah di mengajar di sekolah saya gitu ya. Saya akan sharing kepada beliau hal-hal yang kurang pahamnya gitu. Belum dibuka-buka sih baru mengetahui, oh ya ini menarik gitu aja sih. Baik. Berarti selain dengan dosen, kekuatan Ibu di sini adalah Ibu juga kenal dengan orang yang sudah pernah membuat modul ajar ya, yang praktisinya begitu ya, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ya. Juga ada di sekolah Ibu begitu ya, Pak Yogi tadi namanya Bu Iya, ya. betul betul. Baik, terima kasih. Nah, itu kekuatan-kekuatan tadi ada 2 hal tadi ya Bu ya, dan dengan ahlinya dari dosennya ada, kemudian dari mahasiswanya yang mungkin bisa Ibu timba ilmunya begitu ya, tadi ada harapan-harapan seperti itu untuk bisa memperdalam terkait modul ajar. Nah, kalau kita berbicara hambatan Bu, atau gangguan, apa kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat mengganggu Ibu dalam mencapai tujuan bisa memahami modul ajar gitu tadi, atau membuat Ya, modul ajar? hambatannya waktu ya Pak ya. Terus juga banyaknya kegiatan yang saya lakukan. Mhm. Terus juga sekarang anak sama suami lagi sakit juga. Mhm. Terus juga di sekolah saya banyak kegiatan juga, Pak. Jadi saya manage waktunya bingung juga. Mhm mhm. Seperti itu, Pak. Baik, di sini ada waktu ya, Bu, ya, waktu yang Ibu rasa, masih terlalu sedikit begitu ya. Ada banyak kegiatan, kemudian juga Ibu juga harus mengurusi pekerjaan domestik karena ada anggota keluarga yang membutuhkan perhatian ya, ada yang kurang sehat gitu ya di rumah begitu ya. Sehingga, itu Ibu rasa sebagai sebuah hambatan atau gangguan. Nah, dari hambatan atau gangguan tersebut kira-kira apa nih solusinya Ibu, yang Ibu akan ambil gitu, dari hambatan itu? Solusinya mudah-mudahan ya keluarga saya hari ini sehat, terus Mhm, juga bismillah saja saya akan mempelajari dulu modul ajar yang dari Pak Yogi tersebut, mhm, terus saya akan meluangkan waktu mungkin di malam hari ini, kalau tidak malam hari ini mungkin besok. Besok setelah mengantar anak lomba, anak saya lomba mhm, dulu ke daerah yang cukup jauh juga sih, Pak. Jadi mhm, mungkin ada waktu hari ini malam sampai besok mungkin saya meluangkan waktu karena hari Senin saya harus berlaga gitu ya. mhm mhm. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan waktunya saya bisa meluangkan walaupun gitu hanya beberapa menit gitu ya, Mhm tapi mhm. membuat saya memahami hal itu gitu, Kak. Baik. Berarti apakah maksudnya di sini adalah Ibu mau memanajemen waktu yang ada begitu ya, supaya bisa terpakai untuk, selain selain kegiatan yang penting juga tadi ya, tugas-tugas di sekolah, kemudian mengantarkan siswa-siswanya lomba gitu Bu ya, Iya, kemudian juga ada mengurus urusan domestik, Ibu juga bisa, sekaligus mulai mempelajari modul ajar yang dari rekan tadi Bu ya? betul betul, Gitu. Pak. Baik, Mudah-mudahan bisa, Pak. sangat Harus bisa gitu ya, Pak, ya? bagus. Harus Iya, bisa. baik. Nah, kita sudah mengidentifikasi tadi ya, dari Ibu tadi, beberapa hal. Kemudian apa nih rencana Ibu untuk mencapai tujuan selain hal-hal tadi yang sudah Ibu, kemukakan tadi ya? Setelah saya mempelajari modul tersebut, saya akan sharing ya, hal-hal yang kurang pahamnya, takutnya juga sistematikanya apakah memang baku gitu ya, dari Pak Yogi tersebut ataukah ada sistematika lain, jadi sistematika ini tidak baku seperti ini gitu. Saya akan sharing dengan Pak Yogi, saya juga akan sharing dengan dosen Pak Prana ya. Setelah sharing, saya akan, membuat sendiri gitu ya, Pak, ya, Mhm, membuat modul ajar sendiri gitu, Pak. Terus juga akan mendiseminasikan hal itu hari Senin mhm. kepada para peserta PPG dan para guru di sekolah saya. Baik, terima kasih Bu ya.
Saya menangkap hal menarik nih, ada setelah mempelajari modul ajar, Ibu dengan meluangkan waktu tadi, Ibu akan berupaya sharing gitu ya dengan rekan tadi, ada Pak Yogi atau dengan Pak dosen tadi, sehingga hal-hal yang belum dipahami mungkin terkait sistematika, apakah memang bagus seperti itu atau ada, format lain atau sistematika lain, Ibu bisa menjadi lebih paham begitu, Bu, ya? Kemudian selain itu di sini Ibu, rencananya akan, setelah paham materi tadi ya Pak, mohon maaf, paham terkait konsep modul ajar, sistematika modul ajar, Ibu akan berupaya membuat modul ajarnya, setelah itu mendiseminasikan kepada rekan-rekan. Ya. Nah, kira-kira itu kan ada 4 dicatat ya, ada 4, rencana. Kira-kira mana yang menjadi prioritas Ibu? Mana yang akan dilakukan lebih dulu kira-kira? Yang dilakukan lebih dulu kayaknya sharing, Pak. Sharing dulu. Iya, soalnya saya takut salah langkah gitu, salah Mhm. menerapkan juga. Karena kalau saya salah menerapkan kepada rekan-rekan saya, nanti rekan-rekan saya akan mencontoh dari saya, terus hal itu pasti ini ya, dipatahkan oleh rekan-rekan yang lebih mahir yang lainnya gitu. Jadi saya Mhm. akan sharing, itu hal yang terbaik mungkin ya menurut saya gitu. Baik, berarti yang dilakukan pertama adalah prioritasnya adalah sharing dulu ya? Iya, betul Baik. betul, Pak. Nah, sharing ini seperti apa Bu strateginya? Apa yang strategi yang Ibu tempuh supaya bisa sharing dengan beliau? Dengan orang yang sudah praktisi tadi? Oke. Kalau sama Pak Yogi, sama Pak dosen juga ya, pertamanya mungkin saya chat dulu mereka, apakah Mhm. ada waktu luang atau tidak. Kalau mereka berkenan, saya ingin sharingnya lewat Jimit gitu, Pak. Terus saya Mmm. rekam juga gitu. Kalau lewat Jimit kan bisa sharingnya sambil praktek gitu, Mhm. membuat modul ajar gitu. Jadi kalau misalnya lewat telepon itu Mhm. kurang pas kalau menurut saya, mudah-mudahan sih beliau berkenan gitu ya, tapi sampai saat ini sih kalau sama Pak Yogi alhamdulillah walaupun sampai malam gitu, ataupun pagi, ataupun libur gitu, beliau suka meluangkan waktu sih alhamdulillah, tapi kalau bersama dosen saya belum pernah gitu. Iya. Baik, jadi sharing-nya Ibu strateginya nanti lewat daring ya, seperti itu, dengan memanfaatkan fasilitas, video conference begitu Bu ya, Meet lah, seperti itu. Betul. Ya. Nah, jangka waktunya bagaimana Bu? Kapan ini akan dimulai dilaksanakan ini? Ya. Dan sampai kapan gitu? Oke, kalau, ini sharing-nya kalau bisa sih malam ini, Pak. Mmm. Dengan satu orang dulu mungkin ya, dengan Pak Yogi dulu. Kalau misalnya dengan Pak dosen saya WA dulu, mudah-mudahan besok beliau berkenan gitu, melalui Jimit. Kalaupun tidak berkenan melalui Jimit, ya melalui WA saja, sharing, Mhm. chat WA juga nggak apa-apalah, itu berharga banget bagi saya. Karena saya belum memahami betul nih sistematikanya seperti apa gitu. Saya sangat takut gitu Pak kalau ya kalau kita lagi memfasilitasi itu. Mhm. Takut salah. Baik, berarti mulai malam ini Bu ya, Oke. sampai dengan besok. Kemudian ini kan ada juga rencana-rencana lain. Nah, kalau, dari 4 rencana tadi sampai dengan Ibu mendiseminasikan, kira-kira jangka waktunya ini di rentang berapa nih yang akan menjadi rencana gitu, kapan akan kalau dimulai kan nanti malam, berarti sampai kapan gitu, dari rencana-rencana Ibu tadi sampai bisa membuat modul ajar atau mendiseminasikan tadi kepada rekan-rekan? Oke. Itu rencana saya dari malam ini sampai malam Senin ya, Pak, ya. Mmm. Mudah-mudahan, saya bisa ya, mudah-mudahan. Karena hari Senin saya harus mendiseminasikannya kan kepada yang lain gitu. Tapi, hal ini tidak akan berjalan 1 atau 2 hari saja. Kemungkinan kalau misalnya di perjalanan itu saya ada hambatan, ada permasalahan yang muncul, saya Mhm. akan
chat gitu ya kepada Mhm. beliau gitu, siapa sajalah yang paling cepat ngejawabnya gitu ya. Karena takut ya ketika saya, eee, diseminasi secara langsung seperti ini gitu ya, tiba-tiba ada peserta yang bertanya terkait tujuan pembelajaran atau CP atau ATP dan lainnya gitu ya, saya kurang mengerti nih, langsung saja saya chat gitu ya. Jadi, Mhm. mungkin tidak sampai malam, Senin aja, Seninnya juga atau misalnya, hari-hari lain pun kalau misalnya ada yang bertanya tentang modul ajar ini, karena modul ajar ini rentang waktunya yang saya diseminasikan itu sampai hari Sabtu, Pak, Mmm. gitu. Minggu depan, Minggu gitu, Pak. depan, berarti mulai malam ini sampai dengan minggu depan begitu ya? Betul, Pak. Ukuran keberhasilan Ibu terhadap rencana ini seperti apa? Apa yang menjadi indikator bahwa Ibu berhasil dalam melakukan 4 rencana tadi? Iya. Jadi, keberhasilan saya, mungkin saya bisa membuat, modul ajar sendiri, Mhm. terus juga ke depannya guru-guru, rekan-rekan di sekolah saya bisa juga membuat modul ajar sendiri, karena ya perlu Bapak ketahui ya, kalau di sekolah saya modul ajar masih mereduksi ke internet gitu, jadi kopas aja. Mudah-mudahan nanti bisa sendiri membuat modul ajar, terus juga peserta peserta PPG juga bisa membuat modul ajar sendiri gitu ya dengan hasil diseminasi dari saya gitu, Pak. Eee, kita masuk ke bagian terakhir nih, Bu, ya. Apa sih komitmen Ibu terhadap rencana ini supaya tetap nanti ini rencana bisa berjalan gitu? Ya, komitmen saya akan selalu berupaya membuat modul ajar ini Mhm. secara mandiri gitu. Mhm. Jangan sampai ketergantungan kepada orang lain sehingga membuat saya tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Terus juga akan melaksanakan secara berkelanjutan. Tidak hanya karena sekarang ada supervisi saja atau karena tuntutan pekerjaan ada di guru pamong ya kepada peserta PPG. Jadi saya akan melakukan hal itu secara berkelanjutan juga gitu, secara Mhm. mandiri juga. Terus juga menebarkan ilmu saya kepada yang lain. Karena saya itu orangnya kalau misalnya di ini aja oleh diri sendiri aja gitu ya, kadang kurang begitu mengena ke dalam diri gitu ya, kurang terlalu mahir gitu. Tapi kalau sering di ditularkan kepada orang lain, alhamdulillah suka ingat gitu sampai kapanpun. Jadi nggak dulu buka catatan, "Oh iya, ini, sistematika modul ajar seperti ini loh, A sampai Z. Terus cara pengisiannya kalau TP itu seperti ini, TP itu seperti ini," gitu. Langkahnya seperti ini gitu, Pak. Mudah-mudahan saya bisa gitu. Eee, bismillah lah ya, Pak, ya, apa-apa juga. Baik, selain poin tersebut, mungkin kalau kita dikaitkan dengan rencana tadi ya, rencana tadi kan ada juga Ibu akan, sharing gitu, kira-kira apa komitmen yang akan Ibu buat, dalam diri supaya ini juga, eee, sharing tadi tetap berjalan dengan baik? Oke. Tetap tetap Ibu dapatkan, apa namanya, wawasan yang memang Ibu harapkan begitu di situ? Oke, saya akan menjalin komunikasi yang baik ya Mhm. dengan rekan semuanya, dengan para ahli juga ya, Mhm. supaya, saya itu wawasannya ya tidak hanya yang dulu-dulu gitu ya. Mudah-mudahan, dengan inovasi-inovasi yang terbaru, saya juga bisa memahami semua hal yang baru-baru gitu, Pak. Jadi tidak ketinggalan zaman gitu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Tadi kan sudah kemukakan komitmennya tadi ya, Iya, apa namanya, hal-hal yang menjadi tekad Ibu tadi itu, iya. siapa? Yang, ini sih
Diri sendiri sih, ya apa ya, Mmm, tergantung dari niat kita sendiri gitu. Bagaimana komitmen itu bisa dijalankan dengan baik, terus mhm, berkelanjutan, mhm, tidak, hanya 1, 2 hari saja gitu komitmen itu dijalankan, tapi secara berkelanjutan. Jadi diri sendiri sih kalau menurut mhm, saya, terus juga yang keduanya adanya dukungan dari keluarga gitu, Pak. mmm, Karena keluarga itu penting bagi saya, untuk kemajuan gitu, kemajuan diri kita, terus potensi dari diri kita juga demi kemajuan bersama gitu ya, Pak, ya. mhm. Tapi alhamdulillah sih, sampai saat ini keluarga mendukung apapun yang Mhm. saya lakukan asalkan itu positif gitu, Pak. Baik, ini ada Ibu menyebut dukungan keluarga. Dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari keluarga untuk menjaga komitmen tadi? Oke, dukungannya alhamdulillah selama ini menjalin komunikasi yang baik ya dengan suami, Mhm, dengan anak, dengan orang tua juga, dengan mertua juga alhamdulillah dukungannya secara, eee mungkin dari pikiran juga ya, beliau kadang suka sumbangsi pikiran juga kepada saya gitu. mmm, Iya, alhamdulillah. Terus juga dukungan tenaga juga, alhamdulillah selalu antar jemput ke mana-mana gitu, alhamdulillah. Jadi saya tidak ada kendala apapun sih di sini gitu. luar biasa Bu ya. Jadi ada dukungan Iya, keluarga di sana, dukungan materi, kemudian dukungan juga bantuan-bantuan yang non materi tadi ada bertukar pikiran gitu Bu ya. Siap untuk apa sih, men-support gitu ya iya, betul. dalam mencapai tujuan-tujuan ini, rencana Ibu tadi. Nah, kemudian yang terakhir Bu ya, apa sih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching ini selesai? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan membuka modul ajar yang di-share-kan oleh Pak Yogi ke saya. Mhm, Membuka, setelah membuka dibaca, dipelajari, terus saya, kasih tanda yang, apa, yang kurang pahamnya gitu ya. Terus juga saya sharing-kan ya kepada beliau, terus juga saya akan melakukan jimit juga mhm, bersama beliau kalau beliau berkenan. Terus juga saya akan sharing-kan kepada Pak dosen juga terkait sistematikanya dan hal-hal yang belum saya pahaminya gitu. Kalau misalnya ada yang kurang paham gitu di sistematika tersebut gitu, Pak. baik Bu ya. Jadi, tindak lanjutnya dan saya juga tertarik sebenarnya ya, mungkin kita bisa bertemu kembali lagi nanti berdiskusi kembali terkait dengan bagaimana saya ingin mengetahui progres, dari rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi, kemudian juga komitmen-komitmen yang sudah Ibu buat lagi tadi terkait dengan tujuan Ibu yang ingin memahami serta membuat modul ajar sehingga bisa, mendiseminasikan, menyebarkan kepada orang lain ya, pihak lain seperti rekan sejawat dan juga apa namanya, peserta PPG Bu ya, peserta Iya, PPG. betul. Bu Hijrah luar biasa, ini tidak terasa waktunya tidak terasa, sudah berjalan lama seperti ini. Diskusi kita menarik sekali, Bu. Iya, terima kasih Harapan Bapak. saya, Ibu bisa mencapai tujuan-tujuan tadi dengan baik ya, sehingga Amin. menjadi bagian dari, apa namanya, upaya Ibu gitu berkontribusi dalam pendidikan di negeri ini. Oke, Amin, baik terima Bu Hijrah, kasih. terima kasih Ya, sebelumnya sudah menghubungi sama-sama. saya kemarin. Kita Iya, berdiskusi, saya juga bertambah banyak ini, bertambah relasi, bertambah wawasan, dan juga semangat. Karena saya lihat tadi Bu Hijrah semangat sekali ingin membuat modul ajar gitu bagi, apa namanya, terutama bagi kelasnya dan juga mau disebarkan kepada rekan-rekan lainnya. Itu saja Bu Hijrah, ya. terima kasih. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, mudah-mudahan Bapak sehat, bahagia, dan sukses selamanya ya Bapak ya. Doa terbaik buat Baik, Bapak sekeluarga. ya. Bu Hijrah terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.